percaya bahwa Dia Tuhan satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, mari angkat suaramu kepada Tuhan malam ini. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia akan melawat setiap kita. Dia akan penuhi kita dengan kuasa-Nya. Saya percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Mari kita naikkan satu pujian bahwa Dia adalah satu-satunya Allah, sumber segala sesuatu. Haleluya.
itu dan mau selalu menyembah Engkau. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Agustus ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga sampai hari ini kita sehat, ya. Kemudian kita diberi kekuatan, bahkan kita diberkati dalam berbagai hal. Nah, kalau kita ingat kembali tema di bulan kemarin tentang empowering atau pemberdayaan, yang artinya kita memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada orang lain agar mereka lebih maksimal atau lebih baik dari sebelumnya, sehingga dapat dipercaya lebih oleh Tuhan dan oleh pemimpin. Nah, malam ini kita sudah berada di bulan Agustus, ya, tema kita equipping, yang berarti memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi kompeten lewat pelatihan, bimbingan, keterampilan atau kemampuan sehingga ia berfungsi dalam tugas dan kegiatannya. Nah, mudah-mudahan dengan kami berbincang-bincang malam hari ini itu akan mendapatkan pengertian dan pengajaran baik untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita selama 1 bulan ini. Nah, untuk tidak memperpanjang kata, saya bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yunus. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Theo. Nah, kita akan berbincang-bincang malam ini, Pak, tentang seputar equipping atau memperlengkapi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak malam hari ini. Mungkin pertanyaan yang pertama, dari tema bulan kita bulan ini, apa sih sesungguhnya yang yang dimaksudkan dengan equipping atau memperlengkapi? Kemudian
Apa kata Alkitab tentang equipping? Silakan Pak. Oke, baik Pak Theo, selamat malam. Selamat malam seluruh warga kerajaan, jemaat Tuhan, dan kekasih-kekasih Tuhan yang ada dimanapun yang mengikuti channel YouTube kami ini. Saya sangat bersyukur bahwa karena kemurahan Tuhan Pak Theo, kita sudah ada di bulan Agustus ini tentu dengan banyak pergumulan yang sudah dilewati. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan menjadi bagian yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita. Oleh karena itu malam ini sebelum saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, rasanya kita mesti mulai dengan doa ya. Mari kita berdoa. Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami ada di Ruteng Blessing dalam sesi talk show. Kami mau untuk tema di bulan ini tentang equipping itu menjadi bagian yang terbaik dari Tuhan untuk seluruh jemaat, seluruh warga kerajaan untuk dipersiapkan, bahkan mempersiapkan diri untuk kami dipakai lebih lagi oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara ini, terlebih lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu di dalam sesi talk show, bincang-bincang kami ini, Tuhan, Engkau yang memberi kepada kami hikmat, kemampuan, pengertian, sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu adalah hal-hal yang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan equipping itu sendiri atau memperlengkapi? Sebenarnya kalau kita bicara tentang memperlengkapi, tentu ada bagian sebelumnya, yaitu keadaan saudara Theo, saya, jemaat Tuhan yang ada di dalam keadaan yang tidak lengkap. Nah, bertolak dari keadaan yang tidak lengkap ini, Tuhan mau jadikan kita ini partnernya, temannya tentu. Kita manusia, hamba Tuhan, dan Tuhan itu mesti menjadi seimbang. Nah, oleh karena itu saya mulai dengan bilang begini, memperlengkapi atau equipping ini adalah cara Tuhan, Pak Theo, untuk mengupgrade kita, meningkatkan segala potensi yang ada pada kita, baik itu talenta, karunia, bakat, skill, terlebih pengurapan. Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita agar kita layak, siap, menjadi mantap, berjalan bersama Tuhan di dalam proyeknya, di dalam pelayanan, ataupun di marketplace bagi mereka yang ada di marketplace dengan kemampuan-kemampuan yang maksimal. Kenapa? Sebab di sanalah kita menunjukkan Kristus yang sejati itu di dalam diri kita. Nah, makanya Tuhan mesti mengequip saudara, mengequip saya, Pak Theo dan semuanya, agar supaya kita menjadi siap bagi kerajaannya dan juga siap bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga hidup hari ini kita menjadi maksimal. Kalaupun nanti kita ada di kehidupan yang berikutnya, kita sudah ada tempat yang Tuhan sediakan. Itu sudah yang dimaksudkan dengan equipping. Sementara apa sih pandangan Alkitab saya bahwa kita untuk membaca 1 Petrus pasal yang ke-5 sebentar. 1 Petrus, Pak Theo bisa cari bacaan ini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Minta tolong nanti dibacakan ayat ini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 10. Oke, 1 Petrus pasal 5 ayat yang 10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Nah, demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu
menderita seketika lamanya. Oke, jadi dalam 1 Petrus 5 ayat 10 ini dibilang Allah sumber kasih karunia. Jadi Allah sumber nih. Kemudian memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaannya. Jadi memanggil kita ini kepada kemuliaannya. Untuk apa? Sehingga dia akan memperlengkapi, Alkitab bilang. Kemudian meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu yang sudah selesai menderita seketika lamanya. Jadi ini merupakan cara Tuhan mengupgrade, saya mau bilang gitu, memberdayakan. Minggu lalu kita bicara, bulan lalu kita bicara tentang meningkatkan semua yang ada pada kita supaya kita makin lengkap, makin kokoh, makin kuat, makin teguh. Jadi 4 hal itu merupakan perspektif Alkitab tentang bagaimana caranya Tuhan memperlengkapi. Kemudian kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika, dalam 1 Tesalonika kita akan temukan Alkitab bilang begini. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami. Ini Paulus bilang kepada jemaat Tesalonika, kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi menteladani hamba Tuhan dan menteladani Tuhan. Bahkan Paulus bilang ikutilah aku karena aku telah mengikuti Kristus gitu. Jadi ada sebuah rangkaian keteladanan yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa kamu sudah menjadi penurut kami, para rasul, dan juga menjadi penurut Tuhan. Dan dengan sebuah tujuan bahwa kalau kamu sudah menjadi penurut Tuhan, penurut kami, maka kamu pun mesti menjadi teladan. Khususnya kalau di jemaat Tesalonika ini dia bilang, kamu mesti menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Makedonia dan di Akaya. Artinya bahwa semua yang hari ini kita lakukan, kita kerjakan, dibimbing, dituntun, di-upgrade sama Tuhan, cuma satu tujuan, yaitu saudara menjadi etalase yang bisa dilihat oleh semua orang. Dan etalase itu di dalamnya itu berisi semua yang adalah karya Tuhan yang ajaib. Dan orang menjadi percaya karena dilihat Om Theo, dilihat saya, dilihat semua orang yang menjadi etalasenya kerajaan Allah. Orang tidak perlu cari kerajaan Allah di mana, lihat kehidupan orang-orang benar aja, dia sudah ketemu bahwa itulah sesungguhnya yang menjadi bagian Tuhan di dalam kita. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang pertama ini tentunya. Oke Pak, terima kasih. Nah kemudian Pak, saya ingin tanyakan lagi, apa tujuan ikuping dalam kehidupan orang percaya sesuai dengan pandangan atau perspektif firman Tuhan? Tolong Bapak jelaskan kepada. Oke. Jadi apa tujuannya? Ya. Tujuan kita di-equip sama Tuhan atau diperlengkapi sama Tuhan. Tujuan Tuhan yang pertama adalah supaya kita tidak ada cacat dan kerut. Kenapa Tuhan perlengkapi saudara? Supaya tidak ada cacat dan kerut. Saya ingat di khotbah minggu saya memberikan sebuah pandangan dari kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa. Kalau Pak Tio ingat kisah Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa, kemudian mereka takut, mereka bersembunyi, mereka tahu mereka telanjang, kemudian mereka mengambil dedaunan, kemudian itu dibikin pakaian. Dan Tuhan bersegera datang ke taman itu memanggil mereka, Adam di mana engkau? Adam bilang, kami ada bersembunyi di sini Pak Tuhan, karena kami takut, kami telanjang. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Nah, di ayat berikutnya Alkitab bilang bahwa Tuhan mengambil kulit binatang dan itu Tuhan desain menjadi pakaian untuk menutupi ketelanjangan. Ketelanjangan itu kan identik dengan kekurangan atau ketidaklengkapan. Jadi Adam dan Hawa pernah mengalami hidupnya itu tidak sempurna lagi, tidak lengkap lagi. Maka Tuhan melengkapi, menutupi, menudungi dengan cara Tuhan ambil binatang, kemudian Tuhan mungkin sembeli binatang itu, terus kulitnya diambil, dibikin pakaian untuk Adam. Ini sebuah contoh yang paling luar biasa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang matanya itu tidak tega melihat saya, melihat kamu, melihat semua orang itu dalam keadaan yang tidak layak.
Sehingga dia, contoh Adam ini benar-benar sebuah contoh yang paling bagus. Dia mengorbankan binatang yang lain demi Adam dan Hawa mesti ditutupi ketelanjangannya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang memperlengkapi, dari zaman Tuhan mulai menciptakan langit dan bumi, zaman dunia mula-mula, itu Tuhan telah menunjukkan caranya. Tuhan telah menunjukkan kemauan kehendaknya, jati dirinya, bahwa dia adalah pribadi yang paling suka melengkapi saya, melengkapi Pak Theo, melengkapi semua orang tentunya. Nah, oleh karena itu apa sih tujuan? Saya bilang tujuan supaya yang pertama, kamu kedapatan tidak berkekurangan apa-apa, lengkap. Makanya dia melengkapi kita. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan menjadikan kita ini menjadi umat yang layak bagi Dia. Coba kita perhatikan dulu firman Tuhan yang kedua dari Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Ya, ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama. Lukas 9 ayat pertama. Kita lihat cara, kalau tadi dari perjanjian lama saya memberi contoh tentang Adam dan Hawa yang ditutupi ketelanjangannya. Kalau di perjanjian baru, Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Lihat ini. Ya. Oke, Lukas pasal 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya, ini ketika Yesus mulai masuk dalam pelayanannya, Alkitab bilang, Injil Lukas bilang, dia memanggil 12 rasul, 12 muridnya, kemudian dia memberikan tenaga dan kuasa. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Yunaninya, tenaga itu disebut dunamus, Pak Theo. Dunamus atau kekuatan. Kemudian kuasa itu bahasa Yunaninya itu adalah exousia. Sehingga dua hal ini Tuhan kasih, ada tenaga. Tenaga itu berbicara tentang hikmat, kekuatan, skill, talenta, bakat. Itu semua masuk dalam kelompok dunamus yang natur Tuhan taruh dalam diri kita. Tetapi yang disebut kuasa atau exousia itu barangnya Tuhan, yang Tuhan karuniakan kepada orang yang mau Dia karuniakan. Jadi kuasa atau karunia itu pengurapan lah lebih pantas. Pengurapan itu Dia kasih untuk memperlengkapi saudara dan saya. Jadi tenaga udah diberikan. Yang paling utama yang dia punya, yaitu exousia, itu pun Tuhan kasih. Sehingga saudara punya dua hal ini, maju dan berada di marketplace, di tempat pelayanan, dimanapun kita berada, kita punya skill, kita punya pengurapan. Men, kita punya kemampuan, kita punya talenta, tapi kita juga punya penyertaan Tuhan. Jadi ini dua hal yang mesti ada di dalam manusia. Nah, Tuhan berbicara di awal pelayanan Dia bersama 12 murid. Tuhan kasih dua hal ini kepada murid-murid. Kenapa Dia mesti kasih? Supaya mereka menguasai setan-setan, Alkitab bilang, dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Ini mungkin bicara tentang hal-hal yang bersifat spiritual, bersifat rohani. Tetapi jangan lupa hal yang sama juga Tuhan kasih kepada kita yang ada di dunia kerja, di marketplace, kita yang ada di ladang kita masing-masing. Tuhan memperlengkapi kita juga dengan dua hal itu, kemampuan, hikmat. Tetapi itu tidak cukup. Kamu mesti punya pengurapan. Sebab pengurapan itu yang membuat kamu menjadi berbeda dari orang-orang lain. Itu kita bisa masak menu yang sama. Misalnya dua-duanya masak menu capcay, misalnya. Dua orang ini sama-sama, tetapi akan nampak bedanya ketika orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang diperlengkapi dengan tenaga dan kuasa sama yang tidak, itu tentu berbeda. Nah, oleh karena itu
Saya berharap setiap orang percaya, warga kerajaan Allah, mesti dapat dua hal ini. Yang pertama, talenta, karunia, bakat, yang dalam bahasa Alkitab disebut tenaga, dunamus. Tetapi kamu jangan lupa harus minta sama Tuhan, ngemis sama Tuhan, datang dan minta sama Tuhan untuk Dia memperlengkapi kita dengan kuasanya. Sebab itu akan diberikan. Dua hal ini akan Tuhan berikan. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita tidak kedapatan tidak siap. Yang memperlengkapi kita untuk kita menjadi siap. Itu jawaban dari saya. Oke. Nah kalau begitu Pak, kira-kira hal-hal apa saja kayak yang diperlukan oleh seorang anak Tuhan atau orang percaya atau jemaat Tuhan agar dia dapat diperlengkapi oleh Tuhan? Tolong Pak jelaskan. Oke, jadi tentu bicara tentang equipping atau memperlengkapi, ini bicara tentang kerjasama. Kerjasama antara Tuhan dan manusia. Kerjasama antara, kalau kita bilang di dalam gereja, maka kerjasama antara tim yang ada di dalam gereja tersebut. Nah oleh karena itu, semua pihak meletakkan keinginannya bersama untuk diperlengkapi sama Tuhan. Jadi hal-hal yang mesti diperlukan oleh kita, yang pertama tentu siapkan diri bahwa kamu orang yang Tuhan pilih. Pak Theo, saya, dan juga orang-orang yang lain mesti sadar bahwa kita adalah orang yang Tuhan pilih. Sehingga kita akan melihat bahwa dari pihak Tuhan, kita udah lihat dua contoh tadi kan, Adam dan Hawa, mereka dalam keadaan tidak lengkap, Tuhan berinisiatif untuk melengkapi mereka. Kemudian ketika kita lihat dalam Lukas pasal 9 tadi bahwa Tuhan memberikan tenaga dan kuasa. Nah, Tuhan memberikan, maka kamu mesti menerima apa yang Tuhan kasih. Jadi poin yang pertama, apa sih yang mesti kita lakukan? Saya bilang bahwa yang harus kita lakukan adalah kamu mesti membiarkan dirimu itu mau diperlengkapi sama Tuhan. Tuhan tidak akan bisa bikin apa-apa Pak Theo sepanjang kita tidak mau diri kita diperlengkapi sama Tuhan. Gitu. Kalau kita mau diperlengkapi sama Tuhan, kita buka hati, buka diri, maka Tuhan akan gampang memberitahukan segala hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri kita, tentunya seperti itu. Nah oleh karena itu, yang pertama siapkan diri, gitu. Siapkan diri untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, berserah tentunya. Kenapa mesti berserah? Artinya kalau Tuhan mau memperlengkapi, Tuhan yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh saya, atau dibutuhkan oleh Pak Theo, dibutuhkan oleh kita semua, ya kan? Sehingga waktu Tuhan bilang, nih ini yang mau saya kasih untuk memperlengkapi kamu, kita mesti berkata, siap Tuhan, saya mau. Tetapi ada kala kita memaksa Tuhan itu untuk mengikuti apa yang kita punya kemauan, kita punya keinginan. Kita tidak lagi berserah sama Tuhan, tapi kita lebih memaksa Tuhan. Pokoknya Tuhan harus ikut yang saya punya kemauan. Nah kalau seperti itu tidak bisa Pak Theo, kita mesti berserah, ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Tuhan mau membentuk kita, kita tidak bisa menahan bertahan pada kita punya kondisi atau menggunakan cara kita, tapi kita mesti menggunakan cara Tuhan. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mesti kenal orang yang atau pribadi yang akan memperlengkapi kita. Gitu. Jadi kenalilah Tuhan sebagai pribadi yang akan melengkapi kita. Kalau kamu kenali Tuhan, maka dua hal yang pertama tadi akan gampang diikuti, yaitu persiapkan diri, kemudian jangan mempertahankan diri, tetapi ikuti prosesnya Tuhan. Maka saya mau bilang, semua yang menjadi tujuan Tuhan melengkapi kita itu akan mencapai tingkat yang maksimal di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya pikir itu tiga hal yang mesti dilakukan dari pihak kita sebagai pribadi yang mau dibentuk Tuhan atau mau diperlengkapi Tuhan. Dari pihak Tuhan mah pasti
Tuhan itu punya tangan yang sangat bermurah untuk melengkapi kita yang tidak lengkap. Tapi dari pihak kita ini yang kadang-kadang banyak problemnya. Oleh karena itu saya mau bilang, mari jemaat Tuhan persiapkan diri untuk saudara dilengkapi sama Tuhan. Dan kalau Tuhan yang lengkapi, itu akan menjadi lebih baik dari hari kemarin tentunya. Oke, Pak Teo. Oke, nah tentu saja semua orang, lebih khususnya orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, mau atau ingin mengalami yang namanya equipping atau memperlengkapi. Nah, adakah hambatan untuk seseorang mengalami equipping itu? Ya, tolong Bapak jelaskan dan bagaimana mengatasi hambatan itu. Oh, ini luar biasa nih pertanyaan yang keempat. Kendala paling utama dalam menghadapi cara Tuhan memperlengkapi kita adalah kita tidak sadar bahwa kita manusia yang berkekurangan. Kalau orang tidak sadar diri bahwa dia butuh Tuhan, sampai kapanpun tidak akan bisa Tuhan perlengkapi. Gitu. Jadi hambatan utama adalah tidak sadar, Pak Teo. Tidak sadar bahwa hidup ini punya banyak kekurangan. Gitu. Punya banyak hal yang tidak lengkap, sehingga ya dia enjoy aja dengan keadaan, padahal ada banyak kekurangan. Itu pertama. Jadi hambatan utama adalah tidak sadar dirinya itu penuh kekurangan. Kemudian yang kedua, tidak membuka diri untuk Tuhan bekerja lebih dalam, lebih banyak, lebih dahsyat di dalam kita. Sebab bagaimana saya mau, ini contoh nih, saya lihat nih Pak Teo, wah jaketmu ini kurang bagus. Saya ingin ganti dengan jas yang bagus. Maka saya mesti bilang kepada Pak Teo, jaketmu ini dilepas dulu supaya saya melengkapi kamu dengan jas yang baru. Tapi sepanjang kamu tidak mau melepaskan jaket itu, maka jas yang baru itu nggak bisa ada di badanmu. Jadi demikian juga kalau kita tidak mau melepaskan semua hal yang merupakan jati diri kita, keegoisan kita, apalagi perkara-perkara yang kita pertahankan dalam diri kita, dan kita tidak melepas, maka sampai kapanpun Tuhan tidak bisa memperlengkapi. Jadi hambatan yang kedua, saya bilang bahwa orang tidak mau melepaskan hal-hal yang sekiranya itu tidak berkenan kepada Tuhan, untuk supaya Tuhan perlengkapi dia dengan hal yang baru. Kemudian yang ketiga, yang menjadi kendala kenapa orang itu susah diperlengkapi, ini yang paling luar biasa, yaitu saya mau bilang bahwa kadang kita ini seperti orang yang sudah mengetahui semuanya, begitu. Tuhan mau lakukan sesuatu tapi kita menutup diri dengan cara kita seolah-olah sudah mengetahui semuanya, sudah merasa hebat. Jadi contohnya gini loh, gelas yang Pak Teo mau tuangkan air atau minuman misalnya, Pak mesti ambil gelas yang kosong kan? Gak mungkin kita gelas yang sudah ada air terus kita tambahin air lagi, maka itu akan tumpah dan menjadi sia-sia. Maka kamu mesti mengambil langkah, gelas itu dikosongkan dulu. Jadi kalau kita mau supaya dilengkapi sama Tuhan, pastikan dirimu itu empty, kosong, supaya Tuhan isi dengan semua yang dia mau. Dia memperlengkapi kita. Kita mesti datang kepada Tuhan dengan cara kosong. Tapi kadang itu yang menjadi hambatan itu adalah kita merasa diri sudah penuh. Kita tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan hamba-hamba Tuhan. Kita merasa kita udah cukup lah seperti ini, ngapain mesti terlalu berlebihan. Padahal Tuhan mau mengisi kita dengan lebih lagi. Nah caranya adalah kita mesti kosongkan diri supaya Tuhan isi dengan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang baru. Ini tiga hal yang menjadi kendala-kendala yang paling utama. Yang pertama, merasa diri tidak perlu untuk diisi. Yang kedua, menutup diri. Kemudian yang ketiga, tidak merasa diri penuh. Oke. Haleluya, luar biasa Pak. Saya sangat diberkati malam ini, dan tentunya jemaat juga
rasa diberkati oleh apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala malam ini. Nah kemudian Pak, kan tadi saya tanya tentang adakah hambatan. Nah tentu seseorang atau orang percaya itu agar dia mengalami yang namanya equipping dalam kehidupannya. Nah apa hanya sekedar sadar kehidupannya harus berubah atau bagaimana Pak? Nah kemudian atau adakah kiat-kiat yang harus dilakukan atau yang dia ingin jalankan? Ya tolong Bapak jelaskan. Kiat-kiat untuk supaya kita diperlengkapi oleh Tuhan. Saya pikir seperti firman Tuhan bilang, kamulah bangsa yang terpilih. Kita lihat dulu 1 Petrus pasal 2 Pak Theo. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ya. Ayat 9 dan ayat 10 ya Pak ya. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Ya, jadi saya mau tunjukkan beberapa kiat dari ayat ini. Yang pertama adalah, kalau Pak Theo perhatikan, dia bilang bahwa Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kiat yang pertama, kamu memastikan diri mendengar Tuhan panggil kamu untuk menarik kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kenapa Dia mesti keluar kita dari gelap kepada terang? Karena ketika kita ada di terang, Tuhan akan melengkapi kita dengan cara Dia, dengan cara yang ajaib. Tapi kalau di gelap tidak bisa. Tuhan tarik dulu kita keluar. Nah oleh karena itu Dia bilang, Dia yang memanggil kamu keluar. Bagaimana kita bisa keluar kalau kamu tidak mendengar Pak Theo? Ya. Makanya kiat yang pertama adalah pastikan kamu mendengar Tuhan panggil untuk memperlengkapi kamu. Itu kiat yang pertama. Kemudian yang kedua, Dia bilang di sini bahwa ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah. Jadi setelah mendengar panggilan, yang kedua, kiat yang kedua adalah siap diproses. Ya. Diproses itu adalah dulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Bagaimana mengganti baju yang baju dunia diganti dengan baju anak Allah. Nah ini yang paling penting. Jadi dahulu kamu bukan umat Allah, tapi yang sekarang menjadi umat Allah. Proses transisi dari kegelapan kepada terang, dari umat Allah kepada menjadi dari bukan umat Allah menjadi umat Allah. Ini mesti kamu bersedia ada di situ. Jadi sudah dengar panggilan Tuhan. Kemudian yang kedua, kamu mesti ada pada transisi. Transisi itu tentu pergantian yang tidak mudah. Tuhan mengganti banyak hal, kadang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Tapi kalau kamu mau nikmati hasil, kamu mesti lewati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Dia bilang di sini bahwa yang dahulu itu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari kiat yang ketiga adalah kejar kasih Tuhan. Ya. Oke? Ya. Jadi 3 hal ini ya Pak Theo. Yang pertama adalah mendengar Tuhan yang memanggil bahwa Dia akan memperlengkapi kamu. Amen. Kemudian yang kedua, masuk dalam masa transisi, proses pergantian dari gelap kepada terang, dari yang bukan umat Allah menjadi umat Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah kamu mesti kejar kasih Tuhan. Sebab Alkitab bilang, kamu dulu tidak dikasihani. Waktu kita di gelap belum sempurna, mana dapat perhatian dari Tuhan. Tapi setelah kita dibaharui jadi orang yang dilengkapi sama Tuhan, maka kamu beroleh belas kasihan. Nah sudah beroleh belas kasihan, ini mesti terus dipegang. Kejar Tuhan, jangan lagi lepas. Jadi itu 3 hal yang jadi kiat saya
untuk kita semua tentunya. Kalau mau diperlengkapi oleh Tuhan, maka lihat Tuhan panggil kamu masuk dalam masa peralihan, masa transisi tadi dengan mengikuti semua cara Tuhan, dan yang berikut kejar kasih yang menjadi bagian yang Tuhan inginkan dari kita semua. Demikian Pak Theo. Haleluya. Nah ini pertanyaan saya yang terakhir Pak Yunus. Oke. Kira-kira keuntungan apa saja yang diperoleh seseorang setelah dia mengalami yang namanya equipping Pak, atau diperlengkapi? Ya, keuntungannya apa Pak? Keuntungan itu yang pasti kamu menjadi orang yang diberkati. Amin, amin. Karena kita diperlengkapi, kita menjadi orang yang diberkati. Kemudian yang kedua, kita diperlengkapi supaya kita bisa memperlengkapi orang lain. Jadi kita di-equip sama Tuhan supaya nanti orang lain pun akan bisa diperlengkapi oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, keuntungan apa yang bisa kita dapat karena Tuhan memperlengkapi kita. Saya ingat di dalam satu ayat firman Tuhan, ya, saya cari dulu sebentar. Matius pasal 24. Ini bicara tentang eskatologi atau bicara tentang kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali. Maka ketemukan dulu Matius 24 ayat 30 dan 31. Matius 24 ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala, dan yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Iya, jadi ini Yesus sendiri yang bicara kepada murid-muridnya bahwa nanti akan datang waktu Anak Manusia akan nampak di langit, dan bangsa-bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan. Jadi keuntungan yang ketiga, kenapa Tuhan memperlengkapi? Kamu menjadi umat yang siap bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Yes. Kita akan menjadi umat yang siap bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Makanya dia perlengkapi kita. Sebab yang mau ketemu dengan Tuhan itu adalah mereka yang tanpa cacat dan kerut, segambar serupa dengan dia. Bagaimana mempelai Kristus datang sementara gerejanya tidak siap. Makanya dia memperlengkapi kita dengan semua atribut kerajaan Allah, supaya ketika dia datang, dia ketemukan saudara dan saya sudah siap. Jadi ini hal yang luar biasa penting. Persiapkan diri, beri dirimu dipersiapkan oleh Tuhan, supaya kalau Tuhan datang, engkau sudah siap. Amin. Amin. Jadi ini tiga hal yang menjadi keuntungan bila saudara memberi dirimu untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Demikian Pak Theo, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, ini tentunya sangat luar biasa bicara equipping di bulan ini. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian bincang-bincang kami ya malam hari ini dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yunus. Nah, kiranya semua penjelasan, semua firman Tuhan yang yang berhubungan dengan tema kita, ya itu boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Nah, terima kasih Bapak Gembala. Sama-sama, sudah melayani kami dan sudah menjelaskan kepada kami tentang tema di bulan ini. Nah, demikian juga terima kasih juga para jemaat Tuhan yang dengan setia bersama dengan kami mendengar penjelasan dari Bapak Gembala malam hari ini. Nah, demikian perbincangan kami. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya minta sebagai penutup Bapak Gembala bisa berdoa untuk kami jemaat GBI Ruteng. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri bincang-bincang kita malam ini dengan kita sama-sama berdoa. Saya ajak mari kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang terus memperlengkapi kami dengan semua yang terbaik yang ada di dalam kerajaan Allah. Hikmat, kemampuan, kecakapan, talenta, karunia-karunia Engkau udah perlengkapi itu di dalam kami. Tetapi kami juga membutuhkan kuasa, kami membutuhkan pengurapan, kami membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam semua yang kami lakukan. Sehingga dua hal ini menjadi berimbang di dalam kehidupan kami, di mana kami punya hikmat, kami punya kemampuan, kami punya skill dan keterampilan. Tetapi kami tidak melupakan ada Tuhan yang melepaskan pengurapan yang begitu dahsyat untuk setiap kami. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Di dalam talk show ini ada banyak hal yang tentunya Tuhan sudah jelaskan kepada umat-Mu malam hari ini. Sekiranya kami menjadi umat yang kuat, umat yang siap, umat yang layak untuk diperlengkapi oleh kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu di malam hari ini kami datang dan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, seluruh jemaat-Mu, warga kerajaan di tempat di mana mereka ada, di rumah ataupun mereka yang ada di ladang, di kebun, di tempat kerja, semua orang sementara siap untuk melihat Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, sekiranya malam hari ini anugerah dan kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal menyertai, menolong dan membimbing kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.